Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 20202021119 dari kelompok 7, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan supaya pelaksanaan pembelajaran bisa mencapai sasaran. Materi pembelajaran dapat dibedakan menjadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Materi pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan didiskusikan oleh siswa, sehingga siswa dapat mengungkapkan kembali. Merrill dalam buku Wina Sanjaya membedakan isi materi pelajaran kognitif atas 4 macam, yaitu yang pertama, fakta. Fakta adalah sifat dari suatu gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap oleh panca indera. Fakta merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik, baik yang telah maupun yang sedang terjadi. Baik yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi, yang dapat diuji atau diobservasi. Yang kedua, yaitu konsep. Konsep adalah abstraksi, kesamaan, atau keterhubungan dari sekelompok benda atau sifat. Suatu konsep memiliki bagian yang dinamakan atribut. Atribut adalah karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Gabungan dari berbagai atribut menjadi suatu pembeda antara satu konsep dengan konsep lainnya. Yang ketiga, yaitu prosedur. Prosedur adalah materi yang berhubungan dengan kemampuan siswa untuk menjelaskan langkah-langkah secara sistematis tentang sesuatu. Yang keempat, prinsip. Materi pembelajaran tentang prinsip bisa berupa hasil penelitian atau sebuah teori yang telah dibuktikan sehingga dapat dipercaya. Seorang akan dapat menarik suatu prinsip apabila sudah memahami berbagai fakta dan konsep yang relevan. Selain dari segi kognitif, pengembangan materi pelajaran juga dari segi afektif atau sikap, yakni berhubungan dengan sikap atau nilai keadaan dari dalam diri seseorang. Dari segi psikomotor, yakni materi yang mengarah pada gerak atau keterampilan. Keterampilan adalah pola kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi. Kompetensi yang ingin dicapai dari manipulasi dan koordinasi gerak dan keterampilan, misalnya lari, pencaksilat, dan berenang, dan lain-lain. Keterampilan dapat dibedakan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, keterampilan intelektual, yaitu keterampilan berpikir melalui usaha menggali, menyusun, dan menggunakan berbagai informasi, baik berupa data, fakta, konsep, ataupun prinsip dan teori. Yang kedua, keterampilan fisik, yaitu keterampilan motorik seperti keterampilan mengoperasikan komputer, keterampilan mengemudi, keterampilan memperbaiki suatu alat, dan lain sebagainya. Selain itu, Hilda Taba juga mengemukakan bahwa ada 4 jenis tingkatan bahan atau materi pembelajaran, yakni fakta khusus, ide-ide pokok, konsep, dan sistem berpikir. Fakta khusus adalah bentuk materi kurikulum yang sangat sederhana. Ide-ide pokok bisa berupa prinsip atau generalisasi. Konsep menurut Hilda Tabah lebih tinggi tingkatannya dari ide pokok. Hal ini dikarenakan memahami konsep berarti memahami sesuatu yang abstrak
sehingga mendorong anak untuk berpikir lebih mendalam. Sistem berpikir berhubungan dengan kemampuan untuk memecahkan masalah secara empiris, sistematis, dan terkontrol, yang kemudian dinamakan berpikir ilmiah. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.